Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi dari bab 3, yaitu tentang aljabar. Apakah anak-anak sudah pernah menggunakan bentuk aljabar? Tentu saja sudah pernah ya, karena ketika anak-anak masih duduk di sekolah dasar, itu biasanya pasti menyelesaikan soal-soal cerita itu menggunakan lambang X ataupun lambang Y. Nah, secara tidak anak-anak sadari bahwa anak-anak itu sudah menggunakan bentuk aljabar, hanya saja anak-anak belum mengetahui apa itu aljabar dan namanya. Nah, untuk itu, mari kita belajar apa itu bentuk aljabar. Apa yang dimaksud dengan aljabar? Aljabar adalah suatu cabang ilmu matematika yang mempelajari konsep atau prinsip penyederhanaan serta pemecahan masalah dengan menggunakan simbol huruf atau simbol tertentu lainnya. Nah, misalkan jika anak-anak diberikan soal seperti ini. Kita misalkan Ani 3 tahun lebih tua dari Andi. Jika jumlah umur Ani dan Andi adalah 29 tahun, berapakah umur Ani dan Andi? Nah, dalam soal cerita ini, tentu anak-anak belum mengetahui ya berapa umur Ani dan Andi. Nah, kita misalkan salah satu umur, yaitu mungkin umurnya Ani atau umurnya Andi, kita lambangkan sebagai X. Maka kita bisa menyelesaikan soal cerita ini dengan menggunakan bantuan dari bentuk aljabar. Untuk itu, mari kita mengenal dulu beberapa unsur-unsur yang ada dalam bentuk aljabar. Silahkan disimak videonya ya. Nah, yang pertama, kita harus mengenal yang namanya variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel juga disebut sebagai pengubah yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, misalkan A, B, C, sampai Z. Jadi, variabel itu adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum kita ketahui nilainya dengan jelas. Contohnya, tuliskan kalimat berikut ke dalam kalimat matematika. Jadi kita akan mengubah kalimat matematika ini dengan menggunakan bentuk aljabar. Contohnya yang pertama, jumlah 3 bilangan berurutan adalah 66. Yang kedua, suatu bilangan jika dikalikan 3 kemudian ditambah 4 hasilnya adalah 46. Berarti bagaimana cara mengubahnya? Untuk yang pertama, kita perhatikan yang diminta adalah jumlah 3 bilangan berurutan. Nah, kalau misalkan ada 3 bilangan berurutan, misalkan bilangan 1, 2, 3. Nah, apa yang sama di antara 1, 2, dan 3? Nah, yang sama itu adalah bilangan 1 menuju bilangan 2 itu selalu ditambah 1. Bilangan 2 ke bilangan 3 itu juga ditambah 1. Jadi itu adalah 3 bilangan berurutan sehingga bisa kita nyatakan sebagai X ditambah X tambah 1 ditambah X tambah 2 sama dengan 66. Sama contohnya seperti tadi ya. Misalkan 1 ditambah dengan 1 tambah 1 itu kan 2. Kemudian 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Jadi kalimat matematikanya bisa kita tulis sebagai X ditambah X tambah 1 ditambah X tambah 2 sama dengan 66. Selanjutnya yang kedua, suatu bilangan jika dikalikan 3 kemudian ditambah 4 hasilnya adalah 46. Jadi ada bilangan yang tidak kita ketahui itu kita lambangkan sebagai X, di mana bilangan tersebut dikalikan 3 berarti menjadi 3X, kemudian ditambah 4 berarti tambah 4, hasilnya adalah 46 sehingga kita tulis sama dengan 46. Selanjutnya yang kedua, kita harus mengenal yang namanya konstanta. Nah, konstanta ini adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi ingat kembali ya bahwa konstanta itu adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Contohnya, tentukan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Yang pertama,
2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4, dan yang kedua, 3xy dikurangi 7x ditambah 9. Ayo coba tentukan berapakah konstanta dari bentuk aljabar tersebut. Jadi setelah kita perhatikan, konstanta itu kan suatu bilangan yang tidak memuat variabel. Maka, kita perhatikan bilangan atau suku yang memuat bilangan tetapi tidak memuat variabel. Itu yang pertama, itu ada negatif 4, karena dia tidak memuat variabel X, Y, ataupun variabel lainnya. Kemudian yang kedua, konstantanya adalah 9. Jadi yang pertama, konstantanya itu adalah negatif 4, dan yang kedua, konstantanya adalah 9. Yang ketiga, kita juga harus mengenal yang namanya koefisien. Koefisien adalah bilangan yang diikuti variabel dari suatu suku pada bentuk aljabar. Jadi bedanya kalau konstanta itu dia tidak memuat variabel, sedangkan pada koefisien dia memuat variabel. Contohnya, tentukan koefisien dari bentuk aljabar berikut. 2x kuadrat ditambah x dikurangi 4 dan 3xy dikurangi 7x ditambah 9. Berapakah koefisiennya? Baik, sekarang kita perhatikan koefisien dari x kuadrat itu adalah 2 dan koefisien dari x adalah 1. Jadi silakan anak-anak perhatikan pada contoh yang A, itu kan X-nya, variabel X-nya itu di depannya tidak ada bilangan. Kalau tidak ada bilangan, maka disepakati bahwa bilangan yang di depan X itu adalah 1, sehingga koefisien dari X adalah 1. Jadi kalau dia tidak ditulis bilangannya, berarti koefisiennya pasti 1. Kemudian yang nomor B, koefisien dari XY adalah 3. Dan koefisien dari X adalah negatif 7. Selanjutnya kita akan mengenal yang namanya suku. Nah, suku pada bentuk aljabar yang dimaksud adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi suku itu adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih yang ditandai dengan tanda operasi tambah atau tanda operasi kurang. Nah, contohnya, berapakah banyak suku pada bentuk aljabar berikut? Yang pertama, 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 ditambah 5xy. Dan yang kedua, negatif xy kuadrat ditambah 4y dikurangi 4x ditambah 2 kali 3. Ayo silahkan ditentukan. Ya, betul ya. Jadi yang pertama, banyak sukunya ada 4, yaitu suku 2x kuadrat, kemudian suku 3x, suku negatif 4, dan suku 5xy. Selanjutnya yang kedua, banyak sukunya ada 4. Loh, kok 4 nggak 5? Sekarang kita perhatikan penjelasannya bahwa suku itu dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Sekarang kita perhatikan 2 kali 3, apakah dia dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih? Tidak ya, 2 dan 3 itu dipisahkan oleh operasi perkalian, sehingga banyak suku pada soal nomor B itu banyaknya 4, karena 2 kali 3 itu dihitung sebagai satu suku. Nah, dalam suku ini kita mengenal dua jenis suku, yaitu suku sejenis, di mana suku sejenis ini adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contohnya, suku sejenis pada bentuk aljabar
8x kuadrat Y ditambah 3xy dikurangi 4xy ditambah x dikurangi x kuadrat Y adalah, nah, di mana 8x kuadrat Y sejenis dengan negatif x kuadrat Y. Kenapa demikian? Karena kita perhatikan kembali ya bahwa suku dikatakan sejenis jika suku tersebut memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabelnya sama. Nah, di mana kita perhatikan pada suku 8x kuadrat Y, di mana variabel x itu memiliki pangkat 2, sedangkan y-nya pangkatnya adalah 1. Nah, variabel dan pangkatnya sama dengan suku negatif x kuadrat Y, karena x-nya juga berpangkat 2, y-nya juga berpangkat 1. Serta suku 3xy dengan suku negatif 4xy, di mana variabelnya sama yaitu x dan y, dan pangkatnya juga sama yaitu x berpangkat 1 dan y juga berpangkat 1. Selanjutnya yang kedua ada suku tak sejenis. Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contohnya, suku tak sejenis pada bentuk aljabar 8x kuadrat Y ditambah 3xy dikurangi 4xy ditambah x dikurangi x kuadrat Y adalah, jadi suku tidak sejenisnya itu ada 8x kuadrat Y adalah suku tidak sejenis dengan x dan 3xy. Kenapa demikian? Karena variabelnya berbeda dan juga pangkat dari variabelnya juga berbeda. Kita perhatikan pada 8x kuadrat Y itu variabel x memiliki pangkat 2 dan y itu berpangkat 1. Sedangkan pada suku x itu variabelnya berbeda ya, karena suku x itu tidak mengandung variabel y. Kemudian pada suku 3xy itu dia tidak sejenis karena variabel x-nya itu berpangkat 1, sedangkan pada 8x kuadrat Y itu pangkat x-nya itu adalah 2. Begitu juga dengan suku negatif 4xy adalah suku tidak sejenis dengan suku x. Ya, jadi dan seterusnya silahkan anak-anak lanjutkan mencari suku-suku tak sejenis. Bagaimana bentuk aljabar dari soal cerita tersebut? Nah, kita ingat kembali soal ceritanya bahwa diketahui Ani 3 tahun lebih tua dari Andi. Jika jumlah umur Ani dan Andi adalah 29 tahun, berarti kita ubah soal cerita ini ke dalam bentuk aljabar, di mana kita misalkan umur Andi adalah sama dengan X, karena umur Ani 3 tahun lebih tua daripada Andi, berarti umur Andi adalah X ditambah 3. Nah, diketahui bahwa jumlah umur Ani dan Andi sama dengan 29. Nah, bagaimana cara mengetahui umur Ani dan Andi? Setelah mengubah soal cerita tersebut ke dalam kalimat matematika, selanjutnya kita akan melakukan operasi aljabar untuk menentukan umur Ani dan Andi. Untuk itu, mari kita belajar operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Kita masuk pada operasi aljabar yang pertama, yaitu operasi penjumlahan pada bentuk aljabar. Operasi hitung penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan koefisien pada suku-suku sejenis. Contohnya, sederhanakanlah bentuk 2x kuadrat ditambah 5y ditambah x kuadrat ditambah 2x ditambah y. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa yang termasuk pada suku sejenis itu adalah 2x kuadrat dengan x kuadrat dan 5y dengan y. Berarti penyelesaiannya, nah kita jumlahkan suku-suku yang sejenis. Lalu hasilnya adalah 3x kuadrat ditambah 6y ditambah 2x. Ingat kembali ya,
bahwa koefisien dari variabel yang tidak dituliskan, contohnya pada Y, itu koefisiennya pasti 1, sehingga 5 ditambah 1 hasilnya adalah 6, sehingga 5Y ditambah Y hasilnya adalah 6Y. Selanjutnya, sifat penjumlahan pada bentuk aljabar. Yang pertama, berlaku sifat komutatif atau pertukaran, di mana A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan, di mana jika A ditambah B kemudian ditambahkan dengan C, hasilnya sama dengan A ditambah hasil dari B tambah C. Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran, di mana jika A dikalikan dengan hasil jumlah B dan C sama dengan A kali B ditambah A kali C, atau hasil jumlah A dan B dikalikan dengan C hasilnya sama dengan AC ditambah BC. Selanjutnya, operasi pengurangan bentuk aljabar. Operasi hitung pengurangan dilakukan dengan melakukan operasi pengurangan koefisien pada suku-suku sejenis. Contohnya, sederhanakan bentuk 2x² dikurangi 5y dikurangi x² dikurangi 2x dikurangi y. Nah, kita perhatikan bahwa suku yang sejenis ada 2x² dengan negatif x², kemudian ada negatif 5y dengan negatif y. Baik, kita selesaikan. Kita kelompokkan suku yang sejenis, maka kita menghasilkan 2x² dikurangi x² dikurangi dalam kurung 5y ditambah y dikurangi 2x. Nah, untuk suku yang kedua, negatif dari hasil penjumlahan 5y ditambah y, silahkan anak-anak ingat kembali pada materi operasi bilangan bulat. Ya, silahkan diingat kembali materi dari bab 1. Maka hasilnya adalah x² dikurangi 6y dikurangi 2x. Oke, apa kesamaan dari operasi pengurangan dan penjumlahan pada bentuk aljabar? Kesamaannya adalah untuk operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar itu sama-sama mengoperasikan koefisien pada suku-suku sejenisnya. Kalau misalkan ada suku tidak sejenis, itu tidak bisa kita operasikan koefisiennya. Sifat pengurangan pada bentuk aljabar. Nah, sekarang kita perhatikan beberapa sifat dari pengurangan pada bentuk aljabar, di mana pada pengurangan bentuk aljabar itu berlaku yang namanya sifat distributif atau sifat penyebaran, di mana A dikalikan hasil pengurangan B dengan C itu sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Selanjutnya, negatif A dikalikan hasil jumlah B dan C itu sama dengan hasil jumlah B dan C dikalikan dengan negatif A. Hasilnya itu sama dengan negatif AB dikurangi AC. Selanjutnya, negatif A dikalikan hasil pengurangan B dikurangi C sama dengan hasil pengurangan dari B dan C dikalikan dengan negatif A. Maka hasilnya adalah negatif AB ditambah AC. Oke, demikian penjelasan dari Ibu mengenai apa itu aljabar, kemudian apa saja unsur-unsur dari bentuk aljabar, serta untuk operasi pengurangan dan penjumlahan. Nah, untuk selanjutnya, silahkan anak-anak catat tugas yang Ibu berikan mengenai operasi pada bentuk aljabar. Oke, tugasnya ini silahkan dikumpulkan melalui WA pribadi guru. Nah, silahkan anak-anak pause dulu videonya untuk mencatat tugas ini. Baik, demikian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang anak-anak pahami bisa ditanyakan.
Sampai berjumpa di video selanjutnya.